digital. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dinda Diva Ramadhani dengan NPM 240370153. Saya Muhammad Bahrudin dengan NPM 240370141. Saya Mufiana Tanani Putra dengan NPM 243701011. Saya Albino Pitaramat Birawan dengan NPM akhir 43. Baik, hari ini kita akan membahas osiloskop digital. Sebelum itu, osiloskop digital adalah penting untuk mengukur sinyal listrik. Di sini kita akan mendemonstrasikan pemeriksaan awal osiloskop digital, penggunaan APD-nya, pengoperasian, pemadaman, dan penyimpanan yang aman. Yuk simak langkah-langkahnya. Nah, sebelum menggunakan osiloskop, pertama kita harus membahas APD. Apa itu APD? APD itu alat pelindung diri. Yang pertama itu APD yang kita gunakan sepatu terisolasi agar tidak kesetrum. Yang kedua itu sarung tangan terisolasi yang digunakan untuk tekanan tinggi. Saya tidak menggunakannya karena ini tekanannya di setting kecil. Untuk sarung tangan, gunanya adalah untuk melindungi dari sengatan listrik juga. Lalu setelah menggunakannya, lalu cek APD sarung tangannya apa rusak apa tidak. Kalau rusak buang, kalau tidak ya disimpan. Oke, selanjutnya lanjut dengan penjelasan bagaimana penggunaan osiloskop atau tahap awal penggunaan dari osiloskop. Jadi yang pertama itu kita akan memasang kabel penghubung daya ke osiloskop. Kalau bisa harus serapan ya, karena nanti kalau misal agak longgar itu bakal terjadi beberapa fajar. Setelah sudah, sebelum kita nyalakan, kita harus pasang truk osiloskop terlebih dahulu. Untuk ini saya akan menggunakan di jari 1. Nah, setelah sudah terpasang, untuk truknya langsung saja kita nyalain. Di bagian atas ini ada tombol on off untuk osiloskopnya. Nah, setelah itu kita tunggu sampai layarnya ini menampilkan grafik pengukurannya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana beberapa tombol yang ada di osiloskop ini. Yang pertama itu ada tempat kalibrasi probe, di mana untuk 5 volt dengan 1 kHz. Nah, selanjutnya ada vertical position dengan volt diff untuk mengatur garis horizontalnya ini berdasarkan sumbu vertikal yaitu Y. Kemudian ada horizontal position sama second perspective. Yang untuk horizontal sama second perspective ini untuk mengatur garis merah ini berdasarkan sumbu horizon yaitu X. Nah, setelah itu ada auto set. Auto set ini digunakan untuk kalibrasi secara otomatis. Dan tidak lupa untuk pengaturan level tegangan atau trig level, di mana kita mengatur ini untuk memposisikan garis merah yang tipis ini, yang nggak kelihatan ini, ke bagian tengah. Sebelum kita akan menggunakan osiloskop ini, kita perlu melakukan yang namanya kalibrasi. Tujuan dari kalibrasi ini adalah meningkatkan keakuratan dari pengukuran dari suatu pengukuran. Oke, saya akan mempraktekkan kalibrasi untuk osiloskop digital. Pertama, kita perlu tahu ini bagian negatif, ini bagian positif. Untuk bagian negatif, kita taruh di sini, di bagian bawah. Dan yang bagian positif, kita taruh bagian atas. Nah, terus kita juga harus pastikan pengkalinya itu 1 kali. Ini sudah 1 kali. Oke. Sekarang kita fokus ke nilai. Ini. Kita harus memastikan nilai ini itu angkanya 0 dengan memutar horizontal position. Nah, jika sudah 0, kita ke tampilan ini. Kita juga harus memastikan nilai ini juga 0 dengan memutar trig level.
Nah, setelah ini udah, sekarang kita di sini. Di sini harus bernilai 5 volt biar sama dengan yang ada di tulisan kalibrasi ini, 5 volt 1 kHz dengan memutar volt per div. Nah, untuk masalah untuk bagian frekuensinya kita harus memastikan ini nilainya frekuensinya itu 1 kHz. Dengan kita memastikan nilai T-nya itu berarti supaya menghasilkan 1 kHz berarti 1 per T, dan T-nya itu adalah 10 pangkat min 3. Berarti ya mungkin kalau untuk bagian frekuensi sebenarnya sudah terlihat di sini sih 1 kHz. Mungkin ketika sudah seperti ini mungkin kita sudah bisa untuk melakukan pengukuran dalam Nah, ketika sudah dikalibrasi, osiloskop ini sudah siap untuk melakukan suatu pengukuran. Tinggal menghubungkan prop ini ke sumber arus atau tegangan yang ingin kita ukur. Setelah kita melakukan suatu pengukuran, kita harus melakukan pengakhiran. Yang pertama, kita harus mencabut prop ini dari sumber arus atau tegangan yang baru kita ukur untuk memastikan bahwa tidak ada arus atau tegangan yang masuk ke dalam osiloskop ini. Kedua, kita mematikan tombol off di sini. Tinggal kita klik. Nah, selanjutnya kita lepas prop pada channel 1. Lalu kita ambil sumber daya. Selanjutnya masuk pada step penyimpanan osiloskop digital dengan benar. Osiloskop digital ini harus disimpan di tempat yang kering, bersih, dan terhindar dari kelembapan serta suhu yang ekstrim. Jangan biarkan alat osiloskop digital ini menempel di area yang lembab atau terkena dengan sinar matahari langsung. Kemudian, kabel prop dan kabel lainnya harus disimpan dan dirapikan dengan benar agar kabel tidak rusak atau terputus. Selanjutnya, jangan menumpuk osiloskop ini dengan alat lainnya. Selalu pastikan alat sudah dimatikan dan dicabut dari sumber listrik saat penyimpanan. Penyimpanan yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan komponen pada osiloskop digital ini yang dapat menurunkan akurasi hasil pengukuran. Demikian langkah-langkah ini yang dapat kita sampaikan mengenai cara penggunaan osiloskop digital dengan aman dan mendapatkan hasil yang akurat. Semoga penjelasan tersebut dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Atas perhatian dan waktu yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.